Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami mengenai fisika modern. Kelompok kami terdiri dari Rohana, Sulaiman, Rio Octavia, Hilda Tresia N. Bahu, Winalda. Fisika modern merupakan salah satu bagian dari ilmu fisika yang mempelajari perilaku materi dan energi pada skala atomik dan partikel-partikel subatomik atau gelombang. Pada prinsipnya sama seperti dalam fisika klasik, namun materi yang dibahas dalam fisika modern adalah skala atomik atau subatomik dan partikel bergerak dalam kecepatan tinggi. Untuk partikel yang bergerak dengan kecepatan mendekati atau sama dengan kecepatan cahaya, berikutnya dibahas secara terpisah dalam teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus didasarkan pada dua postulat Einstein, yaitu yang pertama, hukum fisika dapat dinyatakan dalam bentuk matematis yang sama, meskipun diamati dari kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap terhadap kerangka acuan yang lain. Yang kedua, kelajuan cahaya dalam ruang hampa adalah konstan untuk semua pengamat, tidak tergantung pada gerak sumber cahaya maupun. Pertama, ada relativitas kecepatan. Tidak ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya. Rumus penjumlahan kecepatan relativitas ialah V aksen sama dengan V1 ditambah V2 dibagi 1 ditambah V2 dikali V2 dibagi C kuadrat. Yang kedua, relativitas panjang. Menurut teori ini, jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak memendek apabila diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut. Relativitas panjang dirumuskan sebagai L sama dengan L0 akar 1 dikurang V kuadrat dibagi C kuadrat. Yang ketiga, relativitas massa. Kata Einstein, massa benda yang bergerak akan lebih besar daripada massa benda tersebut saat diam. Rumusnya adalah M sama dengan M0 dibagi akar 1 kurang kuadrat dibagi C kuadrat. Yang keempat, relativitas waktu atau dilatasi waktu. Merupakan waktu yang diukur oleh sebuah jam yang bergerak terhadap kejadian lebih besar daripada jam yang diam terhadap kejadian. Rumusnya ialah delta T sama dengan T0 dibagi akar 1 kurang V kuadrat dibagi C kuadrat. Yang kelima, kesetaraan massa dan energi. Menurut Einstein, terjadi penyusupan massa maka hubungan energi. Hal ini menunjukkan kesetaraan massa dan energi. Benda yang diam maupun bergerak memiliki energi. Energi saat benda diam dan saat bergerak atau energi total dapat dirumuskan. E0 sama dengan M0 dikali C kuadrat. E sama dengan M dikali C kuadrat sama dengan M0 dikali C kuadrat dibagi akar 1 dikurang V kuadrat dibagi C kuadrat. Sementara itu, hubungan antara energi total, energi diam, dan energi kinetik adalah E sama dengan E0 ditambah EK, atau EK sama dengan M0 dikali C kuadrat dibagi akar 1 dikurang V kuadrat dibagi C kuadrat dikurang M0 dikali C kuadrat. Yang keenam, momentum relativistik. Setiap benda yang bergerak dengan kecepatan V memiliki momentum linier yang berbanding lurus dengan massa dan kecepatannya. Momentum suatu benda bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan mengalami perubahan dalam momentum tersebut karena mengalami gejala relativitas. Rumusnya adalah V sama dengan M dikali V sama dengan M0 dikali V dibagi akar 1 kurang V kuadrat dibagi C kuadrat. E kuadrat sama dengan N0 kuadrat ditambah
P dikali C kuadrat. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Selvina M. Sulaiman. Ya, selanjutnya B, sifat partikel gelombang. Yang pertama itu ada efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah terlepasnya elektron dari permukaan suatu zat atau logam bila permukaan logam tersebut disinari cahaya atau foton yang memiliki energi lebih besar dari energi ambang atau fungsi kerja logam. Persamaan efek fotolistrik Einstein yaitu E sama dengan H dikali F. Yang kedua, efek Compton. Partikel cahaya dalam bentuk kuantum dikenal dengan sebutan foton. Pandangan cahaya sebagai foton diperkuat lagi melalui gejala yang dikenal sebagai efek Compton. Jika seberkas sinar X ditembakkan ke sebuah elektron bebas yang diam, sinar X akan mengalami perubahan panjang gelombang di mana panjang gelombang sinar X menjadi lebih besar. Panjang gelombang sinar X yang terhambur ternyata hanya tergantung pada besar sudut hamburan, sama sekali tidak tergantung pada lama penyinaran. Yang bagian B, struktur atom, di mana struktur atom merupakan satuan dasar materi yang terdiri dari inti atom beserta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom campuran proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Nah, di sini ada macam-macam model atom, yaitu yang pertama model atom John Dalton, model atom J. Thomson, model atom Rutherford, dan model atom Niels Bohr. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Filda Tresya. Ya, selanjutnya mengenai dualisme sifat gelombang dan partikel dari cahaya. Dalam fisika kuantum, adanya dua sifat berbeda yang dimiliki cahaya. Dua sifat yang dimaksud adalah sifat gelombang dan sifat partikel. Gelombang seperti yang kita lihat jika kita menjatuhkan sebuah batu ke dalam sebuah kolam, merupakan gangguan yang menyebar ke segala arah dalam sebuah media. Partikel adalah objek yang berlokasi dalam sebuah wilayah atau di ruang kecil. Wilayah ini kita kenal dengan ukuran. Lalu difraksi dan interferensi cahaya. Salah satu karakteristik dari gelombang adalah saling bertemu pada satu waktu dan menghasilkan gangguan yang merupakan gabungan dari dua gelombang. Pendahuluan mekanika tahun 1900 menyatakan energi dapat dibagi-bagi atau kuantum digunakan untuk menjelaskan intensitas yang dipancarkan oleh benda hitam. Albert Einstein tahun 1905 menjelaskan bahwa efek fotolistrik dengan menyimpulkan energi cahaya datang dalam bentuk kuantum dan disebut foton. Tahun 1913 menjelaskan garis spektrum dari de Broglie tahun 1924 memberikan tentang gelombang benda. Schrödinger 1925 ketika Heisenberg mengembangkan mekanika matris dan Erwin Schrödinger mekanika gelombang dan persamaan Schrödinger. Teori mekanika kuantum didasarkan pada dualisme sifat elektron, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel.
Teori Schrödinger dan prinsip ketidakpastian Heisenberg melahirkan model atom mekanika kuantum sebagai berikut. 1. Posisi elektron dalam atom tidak dapat ditentukan dengan pasti. Yang kedua, atom mempunyai kulit elektron. Yang ketiga, setiap kulit elektron memiliki subkulit elektron. Dan yang terakhir adalah setiap subkulit elektron memiliki sub-subkulit elektron. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tri Octavia. Atom hidrogen. Teori atom Rutherford, walaupun lebih baik dari model atom Thomson karena ditunjang oleh hasil eksperimen, tidak dapat menjelaskan spektrum cahaya yang dipancarkan oleh atom hidrogen. Berpindahnya elektron dari lintasan tertentu ke lintasan yang lain menghasilkan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang tertentu yang harganya berada di antara daerah inframerah dan ultraviolet. Gelombang ini menghasilkan garis-garis spektrum yang mengumpul dalam suatu deret spektrum. Deret spektrum ini pertama kali ditemukan oleh J.G. Balmer pada tahun 1885 ketika ia mempelajari bagian tampak dari spektrum hidrogen. Spektrum ini terlihat pada daerah cahaya tampak yang dapat dengan jelas teramati. Dari pengamatan ternyata garis-garis menjadi makin rapat dan akhirnya terkumpul bersama-sama pada batas deretan garis-garis tersebut. Ya baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah menyempatkan waktunya. Sekian materi dari kami. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.